Haleluya. Kami siap dengarkan firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Kami bersyukur buat jamahan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Saudara yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru bagi kita dan tengah-tengah kita. Amin. Karena itu saudara tetap nantikan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya mengajak saudara melihat firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 1 terlebih dahulu. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Haleluya. Ada yang Google Map-nya masih terpasang? Mungkin alamat ke surga masih Anda cari-cari gitu kan. Kalau sudah Anda temukan boleh dimatikan sebentar. Kita sudah berada dalam hadirat Tuhan. Dan percayalah di mana hadirat Tuhan, di situ kerajaan surga ada. Amin. Karena itu mapnya sudah bisa dimatikan. Percaya Anda sudah berada di lokasi yang tepat. Amin. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Haleluya. Anda mengetahui kisah Daud dan Saul, dan terlebih lagi Anda mengetahui kisah Daud. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, when God is with you. Pada waktu atau ketika Tuhan bersama denganmu. Ketika Tuhan bersama denganmu, banyak hal yang dapat engkau lakukan. Haleluya. Ketika Tuhan bersama denganmu, bahkan musuh-musuhmu pun takluk di bawah kaki. Ketika Tuhan bersamamu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Ketika Tuhan bersamamu, apa yang kelihatannya mustahil untuk dilakukan, pasti bisa kita lakukan. Ketika Tuhan bersama denganmu. Saudara bisa dengar atau baca kisah tadi. Peperangan atau perseteruan yang terjadi antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Kenapa? Karena Saul, saudara, tidak mengetahui, tidak mau menerima kekalahannya. Anda bisa mendengar dari awal bagaimana di dalam 1 Samuel Tuhan menolak Saul karena dia mempersembahkan persembahan yang tidak disuruh oleh Tuhan. Satu hari dia mengalahkan orang-orang Amalek, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menunggu Samuel datang. Tapi Samuel tidak kunjung datang, lalu Saul gelisah karena dia akan berperang. Dan kalau dia berperang tanpa mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan akan marah kepada dia. Dan akhirnya peperangan itu akan dikalahkan. Lalu dengan nekat dia mempersembahkan satu korban yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Lalu singkat cerita dia menyembelih semua kambing, domba, lembu yang ada. Lalu kemudian dia berpikir dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi sejak saat itu firman Tuhan datang melalui Samuel. Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadamu. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud. Seorang anak muda yang masih belia, yang masih kemerah-merahan kata firman Tuhan. Lalu Samuel mengurapi Daud ini untuk bisa menjadi raja. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolak Saul. Dan roh Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Haleluya. Pada waktu roh Tuhan tidak ada lagi bersama denganmu, maka engkau akan melihat kekacauan demi kekacauan. Engkau akan melihat kerusuhan demi kerusuhan. Engkau akan melihat pertikaian demi pertikaian. Engkau akan melihat masalah demi masalah datang ke dalam hidupmu. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Francis Frangipane. Dia katakan begini. Too many Christians become bitter and angry in the conflict.
Terlalu banyak orang Kristen yang menjadi kepahitan dan marah dalam satu konflik. Slide-nya. Bukan yang ini. Ya. Terlalu banyak orang Kristen yang menjadi kepahitan dan marah dalam satu konflik. Ada konflik, ada masalah. Apa yang terjadi? Kita marah dengan masalah itu, kita marah dengan konflik itu. Marah boleh marah, saudara. Saya percaya tidak seorang pun kita di sini yang tidak pernah marah. Marah untuk kebaikan adalah sesuatu yang baik. Haleluya. Tapi kalau marah Anda pendam, marah menjadi kepahitan, menjadi amarah, dan lama-kelamaan itu menjadi kepahitan. Terlalu banyak orang Kristen yang menjadi pahit dan marah dalam satu konflik. Jikalau kita turun ke dalam kebencian, maka itu artinya bahwa kita telah kalah dalam pertarungan. Haleluya, Anda ada pertarungan ini. Lalu Anda marah, Anda merasa pahit dengan pertarungan itu, dengan orang itu. Lalu Anda mulai membenci orang itu. Lalu apa yang terjadi? Anda turun, downgrading. Harusnya anak Tuhan memiliki buah roh. Saya bukan bilang saya enggak marah, saya paling sering marah, saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak benar saya lihat, saya pasti marah. Karena saya tidak bisa diam melihat orang melakukan kesalahan. Bahkan kadang-kadang mungkin orang bilang, ini kan hal sepele Pak. Iya, tapi dari hal sepele ini kau akan berkembang menjadi hal lebih besar. Yang sepele ini harus dibereskan. Saya paling gampang marah kalau melihat sesuatu yang tidak benar. Apalagi kalau saya melihat ada orang yang berbuat sesuatu dan itu mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu kepentingan orang banyak, saya pasti akan marah. Tapi kalau karena marah itu, aku turun dalam hal kerohanian, ini dia. Jikalau kita turun ke dalam kebencian, dari marah muncul kebencian. Lihat mukanya jijik aku. Ada orang pernah bilang begitu sama Anda. Oh maafkan, oh enggak lah Pak. Lihat mukanya aja mau muntah. Lihat mukanya mau kutumbuk gitu kan. Lihat mukanya aja, aduh gak bisa Pak, gak bisa. Ini dia. Anda berarti sedang kompromi dengan apa yang ada dalam dirimu. Harusnya engkau punya level yang lebih tinggi. Harusnya engkau berada dalam level yang lebih tinggi. Gampang mengampuni, gampang memaafkan, gampang melupakan. Itu orang Kristen. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran tadi lupa satu. 9 ini adalah buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Perhatikanlah Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah, bukan buah-buah roh. Artinya apa? Dalam satu buah itu ada ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya gak bisa bilang, oh hari ini hilang buah roh damai sejahteraku. Kalau itu buah-buah roh, bisa Anda katakan begitu. Tapi ini bukan buah-buah roh, ini adalah buah roh. Buah yang satu. Haleluya. Sehingga setiap orang Kristen dari buah ini terpancar ini. Kasih terpancar, sukacita terpancar, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini ada dalam karakter orang Kristen. Tetapi kalau kita turun ke dalam kebencian, maka itu artinya kita telah kalah dalam pertarungan. Orang yang membenci tidak akan pernah mencapai targetnya. Cobalah. Saya sering nonton film perang. Apalagi perang-perang zaman dulu. Saya paling suka film-film Mandarin yang perang, saudara. Kalau Jackie Chan main, Andy Lau gitu kan. Kan ada film-film perang zaman dulu itu. Anda lihatlah, perhatikanlah. Pahlawan yang begitu hebat, kalau dia berperang dengan kebencian yang begitu dalam, apa yang terjadi dengan dia? Hancur. Pasti hancur. Kenapa? Ada kebencian, target habis gitu kan.
Bukan kayak anak-anak sekarang pakai virtual, target habis, tinggal hancur, enggak. Enggak bisa saudara. Tapi pada masa itu kalau Anda melihat orang berperang dengan kebencian, itu sebabnya kenapa misalnya orang-orang Napoleon, yang lain-lain, Iskandar Agung, Alexander Agung, segala macam namanya. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka setiap berperang pasti menang? Kenapa? Karena itu hobi mereka. Alexander Agung senang menaklukkan daerah-daerah, senang menaklukkan negara-negara, itu hobinya. Tapi ketika dia mulai merasa posisinya terancam, apa yang terjadi? Musuh mulai bisa memanfaatkan situasi itu. Dan akhirnya kerajaan yang begitu besar habis. Gak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang Majapahit dulu deh. Ya kan? Bagaimana Majapahit, kerajaan yang begitu besar yang ada di Nusantara. Nusantara pada waktu itu bukan bicara tentang Indonesia saja, mulai dari India sampai ke Indonesia. Bagaimana kerajaan begitu besar bisa hancur? Karena apa? Ada kebencian. Perang antara bapak dengan anak. Walaupun bukan anak kandung, anak dari istri keberapa, tapi memang ada terjadi peperangan ini. Itu sebabnya hancur kerajaan-kerajaan. Kenapa? Ini dia. Pada waktu engkau turun dalam kebencian, maka itu artinya bahwa kita telah kalah dalam pertarungan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan, memutarbalikkan kejahatan yang dirancangkan atas kita. Iblis merancangkan kejahatan atasmu. Iblis tanamkan benih yang tidak baik atasmu. Iblis katakan ini buahmu bukan lagi kasih, tapi kebencian. Bukan lagi sukacita, tapi kemurungan. Bukan lagi damai sejahtera, tapi kegelisahan. Ini buah yang kutebarkan padamu. Ini dia. Itu sebabnya Anda harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan dalam memutarbalikkan kejahatan yang dirancangkan atas kita dan ubah itu jadi kebaikan. Iblis rancangkan kejahatan atas kita. Jangan bilang ini yang rancang kawanku ini, kawan akrabku Pak, kawan dekatku merancangkan kejahatan. Tidak, dia hanya dipakai oleh iblis untuk merancangkan kejahatan atasmu. Anda gak perlu membenci dia. Anda belajar menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Apa yang dirancangkan orang semula untuk kejahatan bagiku berubah menjadi kebaikan bagiku. Yusuf katakan itu. Anda ingat itu? Yusuf diberikan bapaknya baju yang baru, jubah yang baru, penuh dengan warna-warni. Lalu kemudian dia bangga, dia tunjukkan kepada abang-abangnya, hei abang-abangku, lihat aku punya jubah yang baru. Keren kan jubahku? Seorang adik diberikan jubah, dia tunjukkan kepada abang-abangnya. Abangnya harusnya bilang, iya dik, ganteng kali kamu dik, mantap kali kamu dik, gitu kan harusnya kan. Tapi enggak, abang-abangnya menjadi cemburu, menjadi iri hati dengan dia. Lalu kemudian ada banyak hal yang terjadi sampai dia bermimpi. Dia katakan, aku melihat bulan, bintang, matahari sujud menyembah kepadaku. Lah abang-abangnya tambah marah lagi. Kecemburuan makin meningkat. Akhirnya singkat cerita dia dijual. Dia dijual kepada pedagang-pedagang yang datang. Lalu kemudian dipotong mereka seekor anak domba. Lalu kemudian dipercikan ke dalam pakaiannya Yusuf itu, disampaikan kepada bapaknya, anakmu sudah mati. Dia dibawa dijual dalam proses yang cukup panjang, saudara. Dari umur 17 tahun dia dibawa, dia dijual. Sampai akhirnya dia sampai di rumah Potifar. Tetap saudara, berlian, permata akan tetap menjadi permata dimanapun dia berada. Haleluya. Anda boleh disakiti orang, Anda boleh dilukai orang, Anda boleh dicampakkan orang, Anda boleh dilemparkan orang ke dalam sampah yang paling kotor sekalipun, permata akan tetap menjadi permata. Haleluya. Emas akan tetap menjadi emas. Haleluya. Dan karena itu saudara, saya percaya sama seperti Yusuf ini. Satu permata di hadapan Tuhan yang begitu berharga. Anda bisa lihat dia dicampakkan, dibuang, dilupakan. Tapi dia tetap bernilai.
dia tetap bernilai. Sampai satu hari abang-abangnya berkunjung lagi kepada dia. Saudara ingat ceritanya bagaimana setelah mereka berkunjung, mereka datang kepada dia, lalu dia membukakan dirinya, akulah Yusuf yang kau jual itu. Terkejut, mereka terkejut, habislah kita setelah ini, binasa kita setelah ini, mati kita siap ini. Mereka pikir Yusuf katakan akulah Yusuf karena dia benci kepada mereka. Tapi Yusuf katakan itu, abang-abangku jangan takut. Karena mereka ketakutan, mereka mulai mundur. Mungkin ada yang mulai lari, ada yang mulai cari pintu keluar mana. Mereka lari mau meninggalkan Yusuf. Tapi Yusuf bilang tunggu. Maksudku bukan aku katakan ini untuk melukai kalian. Aku katakan ini bukan aku juga mau membalas kalian, bukan. Tapi aku katakan ini supaya kalian melihat. Manusia merancang hal yang jahat. Tapi Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan itu menjadi baik. Haleluya. Siapa sangka anak muda yang diutus untuk dibuang, untuk dilupakan oleh keluarganya menjadi Perdana Menteri di satu negeri yang tidak pernah ada hubungan kerjasama dengan mereka. Haleluya. Yang tidak pernah tahu, mereka tahu ini bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di situ dia menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Karena apa? Yusuf bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat bagaimana Yusuf bekerja sama. Pada waktu ada seorang juru minuman bermimpi, dia mengartikan mimpi itu. Pada waktu juru makanan bermimpi, dia artikan juga mimpi itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fir'aun bermimpi. Dia juga mengartikan mimpi itu. Dia bekerja sama dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan memutarbalikkan kejahatan yang dirancangkan orang atas Yusuf, atas kita. Hari ini orang boleh rencanakan hal jahat terhadap saudara. Orang boleh berusaha melumpuhkan pelayananmu. Orang bisa melumpuhkan pekerjaanmu. Orang bisa berusaha menghancurkan keluargamu. Orang bisa berusaha menghancurkan masa depanmu, pendidikanmu, sekolahmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan putar balikan apa yang jahat itu menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Jika engkau ada di pihak Tuhan, siapa yang akan menjadi lawanmu? Tidak ada. Haleluya. Lanjut. Itulah sebabnya kenapa kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Karena itu kita memberkati orang yang mengutuk kita. Dia kutuk kita, dia sampaikan yang negatif tentang kita, dia sampaikan hal yang jahat terhadap kita, pelayanan kita, berkati dia. Udahlah aku berkati kau dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang berurusan denganmu bro. Silakan tinggalkan dia. Itu sebabnya kita memberkati orang yang mengutuk kita. Bukan saja untuk kebaikan mereka. Tapi untuk menjaga jiwa kita. Jangan sampai jiwamu kotor karena orang lain. Untuk apa jiwamu kotor karena orang yang tidak benar? Untuk apa jiwamu kotor karena orang yang kotor? Untuk apa jiwamu jadi jahat karena orang yang jahat? Untuk apa jiwamu jadi najis karena orang yang najis? Untuk apa jiwamu jadi tidak benar karena orang yang tidak benar? Untuk apa jiwamu jadi koruptor karena orang yang korupsi? Untuk apa? Kita harus menjaga jiwa kita sendiri. Dari sifat alamiahnya dalam merespon kebencian. Haleluya. Sifat alami kita. Kalau ada disakiti, sama seperti binatang. Iya kan? Itu sebabnya manusia disebut vertebrata, binatang yang bertulang belakang atau makhluk yang bertulang belakang, yang bisa berdiri. Bedanya kita dengan binatang adalah binatang begini terus. Kita bisa begini. Iya kan? Itu sebabnya saudara, binatang kalau ada sesuatu yang datang padanya menyerang dia, apa yang akan dilakukan? Binatang akan pasang pertahanan dengan cara langsung menyerang. Langsung menyerang. Betul kan? Anda lihat landak. Pada waktu Anda mendekati landak,
Baru jarak 1 meter dia akan tes, dia akan menghujamkan seluruh duri-duri yang ada dalam tubuhnya sampai habis. Setelah habis baru dia menjadi mangsa daripada lawannya. Betul kan? Satu hari seekor ular menjumpai landak. Dia mendapati landak dan dia berpikir landak ini akan jadi makanan dia. Dia tangkap landak itu, dia mulai menggulung landak itu. Tapi landak kan berduri. Pada waktu dia pertama sekali menggulung landak itu, dia merasakan duri itu menghantam ke tubuhnya. Dia berpikir ini binatang sedang lawan aku. Mungkin dia sedang gigit aku. Semakin landak menyerang, semakin dia menggulung landak itu. Dia gulung sampai akhirnya dia mati sendiri kehabisan darah. Karena apa? Duri landak itu menghabisi ular ini. Kadang ada manusia seperti ular ini. Begitu datang masalah langsung reaksi. Jadi reaktif. Ya kan? Jadi reaktif. Ini yang firman Tuhan katakan, jaga jiwa kita. Dari sifat alamiah yang sebenarnya selalu merespon kepada kebencian. Betul kan? Hati-hati. Kita belajar dari Daud dan Saul. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Kenapa? Saul serang dia dari satu tempat, dia lari ke tempat lain. Pernah satu kali pasukan Daud lebih banyak dari Saul. Bukan sekali, berkali-kali. Pasukan Daud lebih banyak dari Saul. Lalu kemudian Saul bersembunyi dalam satu gua. Tentaranya bilang, Daud, Saul di sana. Akankah kami pergi bunuh dia sekarang? Daud bilang jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud pergi diam-diam, dia masuk ke goa itu, dia ambil ujung jubah daripada Saul, dia potong. Lalu kemudian besok paginya setelah tidur, Saul bangun. Dia berangkat, dia mau pergi lagi melanjutkan perjalanan. Daud berteriak dari atas gunung. Sekiranya aku berniat jahat padamu, engkau pasti mati di tanganku. Ini ujung jubah. Daud menyampaikan apa yang dia sampaikan. Saul hancur hati di situ. Pura-pura nangis, betul-betul nangis tangga ya, tapi yang pasti di situ dia nangis. Siap nangis, kemudian mereka bersatu lagi. Dia peluk Daud, dia cium Daud, kemudian mereka berjumpa lagi, mereka bersatu lagi. Tidak lama kemudian kebencian menguasai dia lagi. Inilah lihat kebencian itu. Pergi, balik, pergi, balik, pergi, balik, pergi, balik. Ada sedikit yang memotori, yang mengompori, balik lagi kebenciannya. Makin tambah lagi, makin tambah macam level kompor. Anda lihat kan kompor ada levelnya kan? Dari kecil, api biru. Tadinya merah, masih merah apinya pertama. Dibesarin jadi api biru. Itulah kebencian. Semakin Anda pelihara, semakin Anda angkat, dia akan semakin menyala dan membakar dirimu sendiri satu hari nanti. Sama seperti Saul. Terkadang Tuhan pakai keadaan yang kelihatannya tidak baik sekalipun untuk menjadikan kebaikan bagi kita. Haleluya. Kelihatannya apa sih? Ini Daud ini kok dikejar-kejar. Daud ini kok diburu oleh si Saul ini. Kenapa mau dibunuh oleh Saul ini? Saudara bisa lihat dalam pertikaian keluarga Saul dan Daud. Bagaimana dalam keadaan sudah terpuruk, Saul tidak mau kelihatan kalah, tidak mau kelihatan lemah. Ini masalahnya Saul. Dia tahu dia tidak mampu lagi, dia tahu Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Dia tahu dia sudah kalah, dia tahu dia sudah lemah, tapi dia tidak mau kelihatan lemah. Dia tidak mau kelihatan kalah.
Dan akhirnya apa? Jumlah mereka semakin menyusut, semakin mengecil dibandingkan keluarga Daud. Anaknya bermatian satu persatu dan akhirnya habis. Tinggal Ishiboset pada waktu itu. Ada orang-orang seperti itu. Dia tahu dia sudah tidak sanggup lagi. Dia tahu perjuangannya sudah sangat berat tapi masih ngotot. Dia masih menyalahkan orang lain. Dia masih menuduh orang lain. Dia masih bilang kau yang salah karena kau ini terjadi. Dia salahkan orang, dia salahkan Tuhan, dia salahkan situasi, dia salahkan pemerintah, semuanya dia salahkan. Kemarin dalam salah satu grup kami, ada orang yang komen tentang harga minyak naik. Dia bilang minyak naik lagi, gila pemerintah ini katanya. Saya hanya bilang Pak kalau nggak bisa naik mobil, nggak usah naik mobil, naik angkot. Jangan salah-salahin pemerintah. Kalau mau naik mobil ya harus siap, jangan bisa beli lembu nggak bisa beli tali kata orang dulu. Iya kan, lembu bisa beli, minyak nggak bisa isi. Siap itu yang disalahin siapa? Pemerintah. Anda tahu saudara hari ini harga minyak di Indonesia masih cukup stabil. Tapi di Amerika Serikat naik hampir 3 kali, 4 kali lipat harga minyak, bahan bakar minyak. Kawan saya tulis di status Facebooknya, wah apa yang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba harga minyak begini tinggi naiknya? Tapi kita di Indonesia naik 5.000, salahin pemerintah. Nah, kenapa? Orang yang hidup dalam kebencian pasti akan seperti itu. Ini rezim yang salah, ini rezim yang rusak, ini rezim yang disalahkan. Apa sih yang kau buat terhadap rezim ini? Atau apa sih yang sudah kau buat untuk negara ini dululah? Ya kan apa yang sudah Anda perbuat untuk negara ini sehingga Anda pantas disebut sebagai orang yang luar biasa berjasa bagi bangsa ini. Kadang-kadang Tuhan pakai situasi keadaan yang kelihatannya tidak baik sekalipun dan Tuhan gantikan itu menjadi kebaikan bagi kita. Karena itu kalau ada situasi tertentu dalam hidupmu datang, jangan langsung marah, jangan langsung meledak. Makanya disebut sumbu pendek. Ada kaum sumbu pendek. Saudara tahu kenapa disebut sumbu pendek? Kalau ini ada bom, kalau sumbu panjang, dia lama meledaknya. Tapi kalau sumbu pendek, dia baru baca judul, dia meledak-ledak langsung, pas katanya. Karena sumbu pendek, dibakar sini, ada berita, weh gila pemerintah naikkan 100.000 per liter. Baru di bawahnya, kalau enggak dibaca, dia akan baca begitu aja. Lalu di bawah bilang, kemungkinan 10 tahun lagi. Tapi karena sumbu pendek, begitu ada api, langsung dia komen, memang rezim jahat tidak tahu, dia share lagi ke orang lain. Bom dan meledak. Itu kalau sumbu pendek. Ya kan? Itu sebabnya saudara, apapun situasi yang ada, lihat dulu kenapa sih ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan tidak izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kemarin kita sibuk-sibuk mau lanjutkan sekolah. Kita berusaha berbagai cara. Tapi Tuhan tidak izinkan sampai hari ini. Iya kan? Kita berusaha. Kalau Tuhan tutup satu pintu, jangan dobrak pintu itu. Amin. Oh malu kita Pak udah umumkan, biarin aja, kenapa? Itu iman kita. Iman kita bersama. Kalau sesuatu enggak terjadi, kenapa mesti Anda yang kepo? Orang Anda minta kepada Bapak bilang jangan, Bapak bilang tidak. Masa aku ngotot, mintalah Pak, kasihlah Pak, kasihlah. Bapak bilang enggak, nanti kau yang rugi, nanti kau yang kecewa. Mungkin ada apa yang ada di situ memang, nanti kalau kamu lanjutkan, nanti kalian akan lebih kecewa. Aku siapkan sesuatu yang lain. Haleluya. Tuhan berikan sesuatu yang lain bagi kita. Amin. Itu sebabnya apapun situasi yang ada, jangan langsung bersifat reaktif terhadapnya.
Ada orang datang marah-marah kepada saudara, belajar dengar dulu lah. Belajar dengar dulu. Coba jangan langsung meledak juga. Tunggu 5-10 menit, tunggu 15 menit, tunggu 1 hari, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari. Kalau nggak ada lagi jawabannya udah diamkan. Lewat, bagaikan air yang mengalir. Haleluya. Ini dia. Daud tahu siapa Saul. Daud tahu siapa keluarganya. Daud tahu siapa anak-anaknya. Daud tahu dalam hati Saul banyak kecurangan, kelicikan dalam hatinya. Dan dia tahu juga roh Tuhan sudah tidak ada pada dia. Karena pada masa itu tidak seperti kita sekarang. Roh Kudus tinggal dalam kita. Pada masa itu Roh Kudus hinggap pada mereka. Artinya sekali-sekali Roh Kudus akan datang pada mereka. Lalu kemudian Roh Kudus akan meninggalkan mereka. Itu sebabnya saudara, nabi, raja pada masa itu akan bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kenapa? Karena Roh Kudus hinggap pada mereka pada masa-masa tertentu. Daud dalam Mazmur 53 ayat 2 katakan begini, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Busuk dan jijik kelakuan kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ini orang bebal. Anda tahu orang bebal bagaimana sekarang? Ayat 2, ayat 1 berarti. Orang bebal berkata dalam hatinya enggak ada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang dia tidak percaya Tuhan, ini orang bebal itu. Ya kan? Orang bebal itu. Ini ayat untuk orang-orang ateis ini. Yang bilang tidak ada Tuhan. Ya kan? Orang bebal dalam hatinya dia bilang enggak ada Tuhan. Tapi lihatlah kelakuannya busuk dan jijik kecurangan mereka. Dia bilang gak ada Tuhan supaya apa? Hati nuraninya gak menuduh dia. Dia bisa berbuat sesuka hatinya. Dia bisa berbuat curang, dia bisa berbuat jijik. Pokoknya segala sesuatu. Makanya Anda lihatlah orang-orang yang mengaku tidak ada Tuhan itu. Waduh, otaknya, pikirannya, perbuatannya jahat. Jahat. Dia bisa buat virus untuk menyakiti seluruh dunia. Dan kemudian dia tertawa pada waktu dia lihat orang bermatian. Dia taruh tangannya di kantong dan dia menunggu berita berapa yang mati. Berapa yang mati? Berapa lagi yang mati? Hari ini berapa? Besok berapa? Yang kita jual sudah berapa laku? Iya kan? Dia buat virusnya, siap itu dia buat antivirusnya. Kenapa? Dia nggak takut Tuhan. Gak takut Tuhan. Makanya busuk dan jijik kecurangan mereka. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Alasan mereka apa? Bumi hanya bisa stabil kalau penduduknya 5 miliar. Berarti 2,8 miliar ini harus dimatikan. Ini orang bebal, gak ada Tuhan, gak ada. Pokoknya kita mati nanti kita bisa hidup lagi. Mereka sedang berusaha bagaimana nanti kalau mereka mati, akan ada orang-orang yang bisa membangkitkan mereka lagi. Sehingga mereka hidup. Sekarang banyak orang yang mati tidak dikubur, tapi disimpan. Satu hari ilmu pengetahuan bisa membangkitkan mereka, maka dia akan bangkit. Tapi dia lupa roh milik Tuhan. Dia lupa roh milik Tuhan. Kalaupun dia bisa hidup, dia bisa berjalan, dia bakal seperti robot, hanya ditanam chip di dalam otaknya. Anda jangan berpikir dia manusia normal. Karena apa? Kalau orang sudah mati, roh kembali kepada penciptanya. Itu sebabnya robot pun bisa bicara sekarang. Robot pun bisa bekerja. Robot pun bisa disuruh masak. Robot bisa disuruh bersihkan rumah. Tapi robot tidak punya roh. Sehingga dia mengerti, sehingga dia peka dengan kebutuhan roh Anda. Kebutuhan jiwa Anda. Paling-paling dia lihat air mata di mata saudara mengalir, dia bilang, bos kenapa matamu berair? Kan gitu kan? Kenapa dia robot? Lalu dia bilang begini, menurut penelitian,
mata berair, tandanya kau lagi sedih. Dia hanya bisa bilang begitu, lalu Anda pun memang kau robot yang baik, kau memang kawan yang baik, gak ada lagi kawan kayak kau, yang paling mengerti cuma kau. Itu memang tugasku. Haleluya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Saudara lihat dalam diri Daud, pertikaian antara Daud dengan Saul ini menguji iman dan kesabaran Daud. Anda punya masalah enggak hari ini? Anda punya persoalan enggak hari ini? Anda punya masalah enggak hari ini? Lihat saudara, apakah masalah itu, apakah perseteruan itu memang sedang dipakai Tuhan untuk menguji iman dan kesabaran Anda? Haleluya. Saya percaya apa yang dialami Daud dengan Saul ini benar-benar membuat imannya diuji lagi. Dia belajar mengenal siapa Tuhan. Pada waktu dia ketiadaan makanan, dia dan prajuritnya, pasukannya tidak punya makanan. Dia belajar melihat di mana Tuhan menyediakan bagi dia. Dia belajar mengenal siapa Tuhan El Shaddai itu. Tuhan yang maha besar, Elohim yang maha besar. Dia belajar mengenal pada waktu dia dikejar-kejar dan dia menjadi seperti orang gila. Dia belajar mengenal bagaimana orang-orang yang bergantung kepada Yahweh itu akan ditolong oleh Yahweh sendiri. Haleluya. Lihat situasi kita. Apa situasi saudara hari ini? Apa keadaan saudara hari ini? Saya percaya setiap keadaan membuat engkau semakin bertambah dalam iman. Semakin bertambah dalam kesabaran. Betul kan? Saya mau tanya kepada saudara. Mungkin sebelum Anda belajar Alkitab, sebelum Anda datang ke gereja ini, saya ada dengar beberapa yang katakan, wah dulu Pak saya paling gampang, begitu lihat kalau ini saya pukul langsung. Tapi setelah dengar firman Tuhan, setelah dengar pengajaran yang Bapak berikan, Tuhan mengubah karakter saya. Saya percaya ada banyak di antara saudara seperti itu. Karena apa? Begitulah cara Tuhan membentuk kita. Begitulah cara Tuhan mengubah kita. Haleluya. Kalau Tuhan bersama denganmu, Dia ubah karaktermu, Dia ubah hidupmu. Engkau jadi belajar mengenal orang-orang yang berkata tidak ada Tuhan. Engkau jadi belajar mengenal betapa curang dan jijik kelakuan mereka. Tapi kita tidak menghakimi mereka. Karena kita tahu Tuhan sedang memproses kita melalui orang itu. Haleluya. Pertikaian antara Daud dan Saul membuat Daud semakin diterima oleh rakyat. Betul kan? Dia dikejar-kejar oleh Saul. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rakyat melihat ini kok raja kami ini gila ini. Ini kan menantunya Saul, Daud itu adalah menantunya Saul. Tapi dikejar-kejar. Lalu kemudian rakyat mulai melihat, ini ada yang gak beres ini dengan raja kami. Ada yang gak beres dengan Saul ini. Akhirnya apa? Saul berpikir dengan cara itu. Dia mengintimidasi Daud dan Daud akan kalah. Tapi intimidasi Saul terhadap Daud justru membuat Daud semakin diterima oleh rakyat. Haleluya. Anda lihat, mungkin di kantor Anda dizolimi orang lain. Mungkin di kantor Anda disakiti oleh orang lain. Mungkin di kantor Anda diceritain, difitnah, digosipin, dibuat apapun oleh orang lain. Tapi percayalah, situasi yang ada akan berubah. Tuhan bisa pakai itu agar justru bosmu menerima engkau dengan lebih baik. Pimpinanmu menerima engkau dengan lebih baik. Karena pimpinanmu akan sadar lama-kelamaan, oh ternyata anakku ini berbeda, bawahanku ini berbeda, anggotaku ini berbeda. Kenapa? Dia takut Tuhan. Orang menzolimi saudara, orang menceritakan hal yang tidak benar terhadap saudara, sabar. Biarkan buah roh itu bekerja dalam dirimu. Biarkan buah roh itu terbentuk dalam dirimu. Sehingga apa yang dirancangkan orang negatif terhadapmu berubah menjadi positif bagimu. Haleluya. Daud katakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Adakah yang mau bilang begini? Sambil nangis pun gak apa-apa.
Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Aku disakiti, itu baik bagiku. Engkau difitnah, itu baik bagimu. Engkau diejek, itu baik bagimu. Engkau direndahkan, itu baik bagimu. Engkau ditipu, itu baik bagimu. Kalau enggak ditipu, enggak ada di sini. Iya kan? Kalau enggak ditipu 20 M, di mana? Berjudi di Genting Highland. Kenapa? Punya uang. Iya kan? Berjudi di mana? Di Shanghai, di Texas. Kenapa? Punya uang. Tapi karena engkau ditipu, itu baik bagimu. Supaya apa? Supaya engkau belajar ketetapan Tuhan. Supaya engkau belajar firman Tuhan. Supaya engkau belajar hukum-hukumnya Tuhan. Kelihatannya kan gak enak. Masa aku ditipu itu baik bagiku? Masa orang menyakiti aku itu baik bagiku? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku ditindas, Pak. Hartaku ditipu, Pak. Abang adikku menipu aku. Bahwa engkau tertindas itu baik bagimu. Itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Amin. Supaya aku belajar firman Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Karena kalau Tuhan tidak izinkan ini, aku entah jadi apa. Aku entah jadi manusia yang bagaimana. Haleluya. Karena itu kalau ada masalah, kalau Anda tertindas, kalau Anda terluka, tersakiti, dizolimi orang, jangan takut. Semakin bertekun dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sehingga Anda melihat apa sih rencana Tuhan di balik ini. Anda belajar ketetapan Tuhan. Tidak gampang bagi Daud untuk menjadi raja. Dari umur 17 tahun yang kemerah-merahan sampai umur 40 tahun baru ditahbiskan menjadi raja. Tidak gampang. Proses yang begitu panjang. Itu pun masih ada rakyat yang terima, masih ada rakyat yang tidak menerima. Dia hanya diterima di Yehuda dulu, baru kemudian seluruh Israel menerima dia. Tidak gampang, saudara. Tapi bahwa aku tertindas itu baik bagiku, kata Daud, supaya aku belajar ketetapanmu. Hari ini kalau kita mengalami penindasan, itu baik bagi kita. Kalau ada sebagian daerah di Indonesia gereja tidak bisa berdiri, itu baik bagi kita. Karena kalau gereja terlalu santai, perang-perangan dalam gereja, pukul-pukulan dalam gereja, kuasa-kuasaan dalam gereja. Benar kan? Hari ini masih ada terjadi di sana, di daerah-daerah pabrik tenun sana. Masih ada gereja yang kumpulnya di luar, bukan di dalam, padahal ada gedung. Karena apa? Dua-dua berantem gak boleh pakai gedung gereja. Coba saudara pikir betapa parahnya manusia yang hidup pada masa ini. Dan ini terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya ingat di tempat itu juga terjadi hal yang sama. Karena apa? Benih kebencian itu tidak hilang. Tapi lihat kalau benih kebencian itu hilang, maka semua itu tidak mungkin terjadi. Kalau buah roh ada, semua itu tidak mungkin terjadi. Haleluya. Kenapa? Dia akan bilang, aku ngalah, biarkan mereka beribadah. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Ada satu gereja kita bermasalah di daerah Tanah Karo sana. Sudah gedung besar, setelah peresmian Pak Nathanael meresmikan, dia ganti nama. Dia ganti nama sesuka hatinya. Dari gereja Elim Kristus Indonesia dia ganti menjadi gereja Elim, mirip-mirip dengan kita. Kami datang, kami surati, kami bilang baik tinggalkanlah. Dia enggak mau tinggalkan. Karena itulah saudara, kadang-kadang aset ini mengerikan. Karena aset orang bisa berubah setia. Karena gedung orang bisa berubah setia. Pada waktu kami bilang kami akan datang, dia bilang datanglah, kami kirim orang ke Jalan Demon katanya. Pendeta kalau di luar dia kelihatannya wah tenang, kelihatannya baik, wah penuh dengan buah roh. Tapi dia bilang datanglah, datang kalian biar kami demon katanya. Lalu kemudian kami berunding, saya, Pak Lagu, Pak David dan beberapa orang lagi. Kami berunding, kalau gitu kita lanjutkan. Tapi kemudian ada seorang teman kami bilang, kita lanjutkan. Berarti gereja itu gak bisa dipakai oleh dia, gak bisa dipakai oleh kita. Akan disegel oleh polisi sampai kasus dinyatakan selesai.
Untuk apa? Akhirnya kami mengalah. Oh ya udah biarkanlah. Punyamulah gedung itu. Punyamulah batu-batu itu. Yang penting pekerjaan Tuhan jalan. Tapi saya percaya Tuhan kasih kesempatan orang-orang itu untuk bertobat. Supaya mereka belajar untuk bisa menundukkan diri. Haleluya. Yang kedua, pihak Daud semakin kokoh. Keluarga Saul kian lama kian lemah. Kehilangan tempat, kehilangan orang-orang, tenggelam nama baiknya. Ini Matthew Henry katakan begini. Semakin tidak berpengaruh, gagal dalam setiap pertempuran. Tapi keluarga Daud kian lama kian kuat. Banyak orang meninggalkan keluarga Saul yang semakin merosot pengaruhnya. Dan dengan bijak mulai berpihak pada kepentingan Daud. Karena yakin bahwa dia pasti akan menang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Haleluya. Saudara lihat tadi bagaimana. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Karena apa? Tidak ada Tuhan bersama dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu sebabnya saya berikan tema tadi, when God is with you. Kalau Tuhan bersama denganmu, apapun rancangan jahat yang orang perbuat atasmu akan berubah menjadi kebaikan bagimu. Karena apa? Karena Tuhan bersama denganmu. Tapi Anda lihat keluarga Saul, kian lama, kian lemah. Kehilangan tempat, kehilangan orang, tenggelam nama baiknya, semakin tidak berpengaruh, gagal dalam setiap pertempuran. Ini yang terjadi pada waktu roh Tuhan tidak ada lagi bersama dengan Anda. Pelayanan-pelayanan besar pun, pada waktu roh Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Hamba-hamba Tuhan besar pun, pada waktu roh Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Hanya apa yang tertinggal? Hanya kenangan manis saja yang tertinggal. Itu sebabnya Anda bisa lihat gereja, gedung-gedung besar, tidak ada orang lagi di dalamnya. Saya sudah keliling beberapa negara di Eropa. Gedung-gedung besar jadi museum, jadi rumah sakit, jadi kuil, kelenteng, jadi wihara, jadi masjid, gereja, katedral besar. Anda bisa lihat Hagia, apa itu namanya yang di Turki itu. Kenapa bisa Hagia Sophia? Kenapa bisa begitu? Karena memang tidak ada orang lagi. Turki yang dulunya berpenduduk Kristen, 7 gereja mula-mula ada di Turki. 7 gereja mula-mula yang disebut dalam kitab Wahyu yang disurati Yohanes ada di Turki. Tapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan Kristus. Dan akhirnya sekarang di Turki tidak sampai 1% orang Kristen. Kenapa? Pada waktu engkau meninggalkan Yesus, lambat laun engkau akan semakin lemah. Semakin lemah. Pertama lemah rohnya dulu. Roh lemah, terkikis. Sampai akhirnya segala sesuatu hilang dari hadapanmu. Haleluya. Baik kalau kita bertumbuh besar dan kuat. Tapi lebih daripada itu pertumbuhan yang paling penting ke bawah, ke akar. Sama seperti pohon. Seperti pohon. Semakin Anda bertumbuh ke atas, semakin yang bawah itu harus kuat. Betul kan? Pohon kalau mau besar, Anda lihat pohon besar. Saya pernah lihat beberapa video-video orang syuting bagaimana waktu mereka mau tumbangkan pohon besar. Udah dikorek semuanya, dijatuhkan pakai apa itu eskavator. Udah pakai itu sudah diginiin, tiba-tiba balik lagi pum. Ada yang bilang penunggunya hebat. Saya lihat pohon besar tidak bisa ditumbangkan karena penunggunya hebat, tulis beritanya. Bukan penunggunya hebat kawan, tapi akarnya yang hebat. Loh, akar udah habis dibersihkan semua. Iya, kau lihat cuma akar serabut yang di sini. Kau belum lihat yang ke bawahnya. Makanya pohon itu bertahan 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun.
Kenapa? Akarnya betul-betul ke bawah. Saul berhasil memberikan kegentaran kepada orang Israel pada waktu itu. Sehingga walaupun dia berbuat salah, ada aja orang yang berpihak kepada dia. Karena namanya Saul, kalaupun dia berbuat salah, ada orang yang bilang, oh ini Saul harus kita pegang. Tapi akhirnya semua orang tahu kebobrokan Saul. Semua orang tahu. Semua orang tahu Tuhan tidak ada lagi pada dirinya. Bahkan berkat Tuhan tidak ada pada garis keturunannya. Itu sebabnya lama-kelamaan keluarga Saul semakin lemah, semakin habis, semakin habis. Tetapi Daud semakin kuat. Daud semakin kuat. Saul semakin lemah, semakin habis. Tapi Daud semakin kuat. Kenapa? Dua hal ini aja saya berikan kepada saudara. Yang pertama, karena Tuhan bersama dengan dia. Haleluya. Kalau Tuhan bersama denganmu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Tidak ada. Amin. Dalam sejarah Israel kita bisa lihat kapan orang Israel itu menjadi kuat. Kalau Tuhan bersama dengan mereka. Betul kan? Mereka perang. Daud berperang, dia tanya Tuhan, Tuhan akankah kukalahkan orang-orang ini? Kuhabiskankah orang-orang ini? Tuhan bilang maju. Kuberikan mereka kepadamu. Kuberikan mereka kepadamu. Daud maju berperang, menang. Tapi ada kalanya dia kalah. Ada. Pada waktu dia berpikir dia sudah hebat. Pada waktu dia berpikir strategiku sudah sama dengan strategi Tuhan. Wah, ini bahaya. Ini bahayanya. Kenapa Daud kuat? Karena Tuhan bersama dengan dia. Kenapa Musa kuat? Karena Tuhan bersama dengan dia. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Musa tahu, kalau engkau tidak bersama denganku, aku tidak mungkin bisa berjalan. Aku tidak mungkin bisa melakukan hal besar. Anda lihat ini. Peperangan Daud bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi peperangan Daud adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu dia mendengar Goliat berkata, mana kalian, mana Tuhanmu yang besar, mana Yahweh yang kau sembah itu. Saul ketakutan bersembunyi. Prajurit-prajuritnya ketakutan bersembunyi. Tapi Daud, dia berkata, orang ini, Goliat ini menghina Tuhannya Israel. Dan Tuhan, Yahweh, pasti menyerahkan dia ke tanganku. Peperangan Daud bukan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau Anda mau berperang, jangan untuk kehebatanmu. Jangan untuk keluargamu. Jangan untuk dirimu sendiri, tapi biarkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berperanglah untuk kemuliaan Tuhan. Selesaikan kuliahmu untuk kemuliaan Tuhan. Selesaikan sekolahmu untuk kemuliaan Tuhan. Selesaikan, kerjakan pekerjaanmu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bawa keluargamu ke level yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan anak-anakmu ke level yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Bawa anak-anakmu ke tingkat yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Bawa rumah tanggamu ke tingkat yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, bawa ke level yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Termasuk pelayanan kita. Bawa gereja ini ke tingkat yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita pribadi. Bukan untuk kehebatan kita. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Pada waktu engkau menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, maka Tuhan pasti menghargai saudara. Haleluya. Kepada Imam Eli Tuhan katakan dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 30. 2 Samuel pasal 2 ayat 30. Firman Tuhan katakan begini. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku. 1 Samuel berarti. 1 Samuel 2 ayat 30. Selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Yahweh. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Perhatikan ini saudara-saudaraku dalam Tuhan.
Kalau engkau menghormati Tuhan, akan dihormati. Tuhan akan menghargai engkau. Tuhan akan memandang engkau. Tuhan akan memperhatikan engkau kalau engkau menghormati Tuhan. Tapi kalau Anda duduk di situ pegang Facebook, percayalah penghormatan itu tidak ada pada dirimu. Anda bisa pegang berpura-pura di hadapan saya pegang ini untuk lihat Alkitab. Tapi kalau engkau pegang Facebook, engkau jawab WhatsApp hari ini. Siapa yang menghormati aku, kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah oleh Tuhan. Anda buka Facebook di situ, Anda menghina Tuhan. Hadirat Tuhan kau permainkan saat ini. Kau menghina Tuhan. Saya khotbah capek-capek Anda main Facebook. Cobalah sekali-sekali Anda yang khotbah di sini, siapkanlah di sini. Ini saya marah loh. Bagaimana Tuhan? Kau hormati aku kata Tuhan, engkau kuhormati. Engkau kuhargai. Engkau kuangkat. Engkau kumuliakan. Engkau kuberikan apa yang kau mau. Kenapa? Engkau menghormati aku. Saudara lihat, Salomo ditanya Tuhan apa yang kau mau? Hikmat dan pengetahuan dalam membimbing bangsa yang besar ini. Tuhan bilang apa? Karena kau enggak minta yang lain. Kau minta hikmat pengetahuan membimbing bangsa ini. Maka kuberikan kepadamu harta, kekayaan dan lain sebagainya. Kenapa? Salomo menghormati Tuhan. Kenapa Anda miskin terus? Kenapa Anda susah terus? Kenapa Anda tidak berdaya terus? Karena Anda tidak menghormati Tuhan. Tapi kalau Anda belajar menghormati Tuhan, percayalah Tuhan akan menghormati Anda. Ini janjinya. Tuhan akan menghargai Anda. Dan setiap permohonanmu di hadapan Tuhan pasti Tuhan dengar. Tapi siapa yang pandang indah aku akan dipandang rendah. Berjuang bagi Tuhan. Berkorban bagi Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Miliki hati seperti Daud. Berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri atau nama baik sendiri. Bukan, tapi untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama Tuhan, sama seperti Daud. Maka Tuhan juga akan memuliakan saudara. Firman Tuhan saya tutup dengan ayat ini, 2 Samuel 4 ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam menyertainya. 2 Samuel 4 ayat 10. Makin lama makin besar, bukan makin kecil seperti Saul. Tapi Daud makin lama makin besar kuasanya. Karena apa? Karena ada Yahweh Zebaot yang bersama dengan dia. Haleluya. Ketika Tuhan bersama denganmu, maka engkau juga akan makin lama makin besar. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami tempat-tempat sunyi. Siapkanlah dirimu. Haleluya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mengutamakan Tuhan, maka makin lama makin besarlah apa yang Tuhan percayakan padamu. Skopmu akan diperbesar, potensimu diperbesar, kompetisimu diperbesar. Semua yang ada pada dirimu gampang untuk diperbesar oleh Tuhan. Karena apa? Yahweh Zebaot menyertai dia. Saya tutup dengan satu kutipan dari guru saya. Seorang guru saya yang bernama John Edmund Haggai. Dia katakan begini, do something, attempt something so impossible that unless God is in it, it's doomed to failure. Dia baru meninggal tahun lalu atau tahun ini. Usia yang cukup tua. Saya ingat ceritanya pada waktu dia memulai Haggai Institute. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku akan membiayai 30 orang datang dari berbagai negara di seluruh dunia untuk diajar menjadi pemimpin Kristen. 30 orang dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana-mana, gratis. Tuhan aku mau bayar semua biaya mereka, tiket pesawat PP,
hotel, penginapan, semua aku bayar. Dia sudah berjanji kepada semua 30 hamba Tuhan dari berbagai negara di Afrika, di Asia untuk bisa diundang datang ke Amerika Serikat pada waktu itu. Hari itu tiket harus dibayar untuk 30 pendeta ini. Sekretaris pada waktu dia masuk ke kantor pagi itu, sekretaris bilang, Pak John, siang jam 12 kita sudah harus bayar tiket pesawat 30 peserta dari 30 negara. Tapi kita tidak punya uang. Bagaimana ini? Saya ingat John Edmund Haggai, dia bilang, aku masuk ke kantor, aku bilang ke sekretaris, jangan izinkan siapapun mengganggu aku. Jangan izinkan satu orang pun masuk kantorku. Jangan izinkan telepon dari manapun, bahkan Presiden Amerika Serikat pun telepon, jangan izinkan dia bicara kepada aku. Aku mau bicara dengan Tuhan. Dia masuk ke kantornya, dia tertidur di lantai. Dia katakan, Tuhan, Engkau yang suruh aku lakukan ini. Sampai hari ini aku belum punya uang. Pukul 12 kurang, mungkin pukul 12 kurang 15, kurang 20, telepon berdering. Sekretaris mengangkat. Ada seorang yang menelepon dia. Orang ini bilang begini, mana John? Dia lagi berdoa. Panggil. Tidak bisa. Panggil. Tidak bisa. Presiden pun panggil dia gak akan datang sekarang. Kecuali kau ada hal penting sekali yang harus kau sampaikan. Bilang sama John, uang yang dia perlukan ku transfer sekarang juga. Sekretaris telepon, ketok pintu. John bilang, aku sudah bilang jangan ketuk pintuku. Makin kuat, jangan ketuk pintuku. Dia buka, udah berhenti berdoa, kata sekretaris. Kenapa? Doamu sudah dijawab. Haleluya. John tanya, siapa ini yang memberikan? Saudara, salah satu orang yang paling kikir dalam kelompok mereka, orang itu yang Tuhan pakai untuk membayar semua kebutuhan tiket 30 peserta dari 30 negara. Kalau Tuhan mau bekerja, ini dia. Lakukan sesuatu yang begitu mustahil. Sehingga kalau Tuhan tidak di dalamnya, maka itu pasti gagal. Kita buat berbagai cara, kalau Tuhan tidak di dalamnya, gagal. Kita terus berbuat, apakah berarti aku berhenti? Tidak, aku akan terus berbuat, terus berbuat. Dan kalau Tuhan ada di dalamnya, maka itu pasti berhasil. Haleluya, jangan pernah menyerah. Apapun situasi keadaan yang kau hadapi, jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, maka itu pasti terlaksana. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ushandarabarabariyandalabashi. Urikaranananamaskuriyandalabashi. Ku percaya kepadamu, Yesus, kau perlindunganku. Ku percaya kepadamu, Yesus, kota bentengku. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya kepadamu, Yesus, kau perlindunganku. Ku percaya kepadamu, percaya kepadamu, Yesus, kota bentengku. Ku bersyukur padamu, bersyukur terus, bersyukur saja, maka kau akan melihat jawaban doamu. Ku bersyukur pada
ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Ku bersyukur padamu Tuhanku, ku bersyukur padamu Yesusku, ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Ku bersyukur padamu Tuhanku, ku bersyukur padamu Yesusku, ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, bersyukur saja. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun persoalan, naikkan syukur pada Yesus. Percaya, percaya, percaya. Ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku serahkan Tuhan, ku serahkan segalanya padamu, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Israel. Di saat mereka meninggalkan Tuhan, mereka habis, mereka terpuruk, mereka tidak punya masa depan lagi. Biarkan Tuhan bersamamu. Hormati Dia, maka Dia menghormati engkau. Hormati Dia, maka Dia menghargai engkau. Dia juga akan memandang, tidak akan memandang hina padamu. Tapi kalau kau membiarkan dirimu dipengaruhi dunia, akar kebencian, kepahitan, kesombongan, pemberontakan ada dalam dirimu. Setiap orang yang memandang hina Tuhan akan juga dipandang hina oleh Tuhan. Jangan pernah sakiti hati Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jalan serta Yesus agar engkau lihat pertolongannya